Halo semua, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk hari ini adalah listrik. Pada zaman modern ini, pasti kalian akrab dengan yang namanya listrik. Listrik telah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Dari gadget hingga peralatan rumah tangga, semuanya membutuhkan listrik. Tapi, apakah kalian tahu dari manakah asal-usulnya listrik? Sebelumnya, perlu diingatkan untuk subscribe channel ini untuk konten-konten lain yang mengejutkan. Sebelumnya, mari kita selidiki atom. Atom adalah unsur terkecil yang menyusun benda. Ternyata atom ini ada isinya lagi, yaitu inti atom. Inti atom ini terdiri dari partikel-partikel yang bermuatan. Partikel-partikel tersebut adalah proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan sama sekali, dan ada satu partikel lagi yang mengitari inti atom. Partikel inilah yang disebut dengan elektron. Elektron adalah partikel yang bermuatan negatif. Elektron ini dapat berpindah dari atom ke atom. Akibatnya, jumlah elektron pada setiap atom tidaklah sama. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada satu atom cenderung sama. Dalam kondisi ini, atom tersebut bisa dibilang bermuatan netral. Atom yang netral tidak bermuatan listrik. Namun, ada kalanya elektron memiliki jumlah yang berbeda. Ada atom yang memiliki elektron yang lebih banyak daripada proton. Hal ini membuat atom menjadi bermuatan negatif. Sementara juga yang kekurangan elektron atau jumlah protonnya lebih banyak dibandingin elektron. Atom ini disebut dengan atom yang bermuatan positif. Nah, apa jadinya jika kedua benda yang bermuatan itu saling bertemu? Atom yang bermuatan selalu ingin menyeimbangkan jumlah proton dan elektronnya. Alhasil, atom-atom tersebut akan menjadi netral kembali. Atom-atom yang bermuatan sama akan saling tolak-menolak. Sementara yang bermuatan beda akan saling tarik-menarik. Lalu, bagaimana dengan atom yang netral? Ternyata kasusnya sama seperti atom yang berbeda muatan. Atom yang netral akan tertarik oleh atom-atom yang bermuatan, baik positif maupun negatif. Gaya tarik-menarik antara atom ini disebut gaya elektrostatis atau juga disebut dengan listrik statis. Artinya, benda mengeluarkan listrik, namun listriknya tidak mengalir. Contoh penggunaan listrik statis dalam kehidupan manusia adalah berbagai macam alat pemindai. Misalnya, X-ray dan CT scan. Juga, listrik statis digunakan dalam fotokopi. Selain alat pemindai, listrik statis juga digunakan dalam air purifier. Selain listrik statis, ada juga listrik dinamis. Pada listrik dinamis, elektron dibuat mengalir. Elektron yang mengalir ini
disebut dengan arus listrik. Apa yang memacu elektron ini mengalir? Elektron dapat mengalir karena adanya perbedaan potensial listrik antara dua tempat atau dua benda. Arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan kata lain, mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kan tetap, arah arus juga dapat dianggap dari kutub negatif ke kutub positif, yaitu arah aliran elektron. Listrik dinamis adalah listrik yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Listrik inilah yang diperlukan untuk menyalakan gadget kita ataupun alat rumah tangga. Listrik jenis ini memiliki banyak sumber, dan sumber listrik ini digolongkan lagi menjadi dua, yaitu sumber listrik skala besar dan sumber listrik skala kecil. Sumber listrik dalam skala besar adalah energi keluarnya berasal dari bangkit listrik. Banyak sekali sumber untuk membangkitkan listrik, dari tenaga uap, tenaga air, atau bahan-bahan organik. Namun prinsipnya sama. Mereka menggunakan turbin untuk menghasilkan listrik. Turbin ini memacu generator, dan akhirnya listrik pun dihasilkan. Sementara dalam skala kecil, listrik dihasilkan dari baterai yang biasanya digunakan oleh perangkat-perangkat elektronik tertentu, dan aki yang biasanya digunakan untuk menyalakan mobil. Komponen listrik biasanya disusun dalam sebuah rangkaian. Rangkaian listrik ini biasanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang disusun menyambung dalam satu lintasan. Sementara rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara terpisah. Dalam rangkaian seri, jika satu lampu pecah, maka yang lain akan juga ikut padam. Dan disitulah letak keunggulan rangkaian listrik paralel, yang mana jika satu lampu pecah, satu lagi masih bisa menyala. Di langit, terutama saat cuaca mendung atau hujan, seringlah terjadi peristiwa alam yang sangat menggelegar. Pertama-tama, terlihatlah kilatan cahaya, diiringi dengan suara gemuruh yang kuat. Apakah kalian bisa menebak peristiwa apakah ini? Kalian menjawab petir. Kalian sangat benar. Petir menyambar terlebih dahulu daripada suara guntur, karena cahaya lebih cepat daripada suara. Tapi, apakah kalian tahu bagaimana terjadinya petir? Dan termasuk listrik apakah petir ini? Sebelumnya, ingat-ingat untuk like video ini. Petir adalah listrik statis yang terjadi di alam. Petir sering terjadi pada saat mendung atau hujan, karena pada saat itu kadar air di udara akan menjadi lebih tinggi, sehingga air jauh lebih konduktif.
sehingga arus muatan listrik lebih mudah mengalir. Pembentukan listrik berawal dari siklus air. Di saat terjadinya proses evaporasi dan kondensasi, terjadilah benturan dan gesekan antara butiran-butiran air dengan awan-awan lain yang bergerak ke atas. Benturan tersebut mengakibatkan gesekan, di mana pada saat gesekan berlangsung, elektron pun terlepas. Elektron yang terlepas akan terkumpul di bagian bawah awan dan bermuatan negatif, sedang bagian atas awan akan menjadi bermuatan positif karena kehilangan elektron. Dan jika perbedaan muatan semakin besar, maka akan terjadi area listrik yang sangat kuat yang berjumlah 10.000 volt. Listrik ini dapat memecah udara di sekitar. Udara yang terionisasi membentuk plasma sehingga jadi lebih konduktif. Step leader yang terbentuk pada awan yang mengandung listrik menjadi lebih cepat mencapai bumi. Step leader yang mencapai bumi akan menjadi jalur konduktif antara awan dan bumi. Ketika step leader mendekati bumi, terjadilah pembentukan streamer positif yang merupakan respons dari adanya arus listrik yang kuat. Pertemuan step leader dari awan dan streamer dari bumi akan membentuk jalur yang lengkap dan merupakan jalur konduktif bagi mengalirnya arus antara awan dengan bumi. Jika muat medan listrik antara muatan negatif dan positif telah tercapai, maka terjadilah pelepasan muatan yang berupa petir. Sesungguhnya, petir ini merupakan proses alamiah untuk menetralkan beda potensial. Sementara udara yang memuai karena panas petir menciptakan gelombang kompresi yang berupa guntur. Sekian dari video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.